Tubuh ini langsung lemas seketika. Aku langsung berjalan menuju kamar tempat di mana para terapis putri beristirahat. Di sana ada Mbak Eva yang tengah sibuk dengan laptopnya. "Kamu ini kenapa, Mit? Kok lesu gitu?" tanyanya saat melihatku. "Mbak, apa aku nggak pantas menjadi terapis ya? Tadi sampai ada yang komplain, katanya langsung menghubungi nomor pusat pula," ucapku lesu. "Jangan ngomong seperti itulah, Mit. Memangnya komplainnya bagaimana?" tanyanya penasaran. Ia langsung mendekatiku, duduk di sampingku. Katanya bekas punggung yang aku masake kemarin membiru, Mbak. Dan Mbak Pira seolah menyalahkan aku. "Aku kerja juga sesuai SOP kok, Mbak," ucapku dengan mata mulai berembun. Mendengar penjelasanku, bukannya langsung menjawab. Mbak Eva malah terlihat kembali asik dengan laptopnya. Aku yang melihatnya semakin merasa frustasi seorang diri. "Aku buat masalah besar ya, Mbak?" tanyaku sedikit lesu padanya. Enggak kok, Mit. Justru aku yang tahu hal itu malah berefek bagus pada tubuh. Jadi bekas yang membiru itu sama seperti kalau dikerik," ucapnya, mencoba meyakinkan aku kembali. "Tapi Mbak, customer itu ngomongnya langsung ke pusat," ucapku sedikit khawatir. "Udah, nggak usah terlalu kamu pikirkan. Orang pusat tentu bakal lebih tahu soal hal itu. Lagi pula biasanya pusat juga bakal ngebela terapis kok jika ada yang komplain, karena itu soal reputasi," tuturnya menenangkan aku. Aku langsung terdiam. Apakah yang dikatakan oleh Mbak Eva ini ada benarnya? Terapis yang lain sepertinya sedang nongkrong di dalam pantry. Berita ini pasti semua sudah tahu, dan itu membuat moodku semakin kacau. Der, der, der. Beberapa kali panggilan masuk dari Kak Ardi tak kuangkat, tapi dia tak berhenti begitu saja. Puluhan pesan masuk dan juga telepon berkali-kali terus memberondongku. "Mit, kok nggak diangkat sih? Itu ponselnya bunyi," ucap Mbak Eva padaku. "Nggak penting kok, Mbak. Lagi pula perasaanku sedang kacau kayak begini," ucapku memberi alasan. "Udah, angkat daripada bunyi terus kayak gitu. Siapa tahu aja ada hal yang penting untuk kali ini," saran Mbak Eva padaku. "Ada apa sih, Kak?" pesanku kirim ke kontak Kak Ardi. Ting. "Dari tadi dihubungi enggak nyambung. Lagi sibuk apa sih kamu? Atau malah lagi sok sibuk?" balasnya pedas padaku. "Kak, jangan pikiran negatif terus padaku. Ini aku lagi ada masalah. Ada yang komplain soal kerjaku kemarin, dan itu langsung ke telepon ke pusat." Kutulis balasan pesan yang menyakitkan itu. Ting. "Gitu aja nggak bisa nyelesain juga? Apa perlu aku yang turun tangan? Berikan kontak customer itu biar aku yang telepon dan memberi penjelasan." Satu pesan kembali masuk ke ponselku. Benar juga apa kata feelingku tadi. Bicara dengan Kak Ardi bikin semua jadi tambah ribet. Jika tak kuturuti kemauannya, ia akan tambah marah padaku. Aku lantas bergegas menuruni tangga demi tangga menuju lantai bawah. Langkah ini terhenti di ruang resepsionis di mana orang yang seolah menyalahkanku tadi berada. Saat aku datang, banyak tatapan terapis yang begitu sinis padaku. "Ada apa, Mbak Mita?" tanya Mas Dewa selaku SPV. Mbak Pira, aku mau minta kontak customer yang komplain padaku tadi," ucapku sedikit lirih. "Udah, nggak usah. Udah diselesain pusat dan kami kok. Untuk apa lagi sih minta kontaknya segala?" tanya Mbak Pira. Matanya sama sekali tak mau melihat ke arahku berada. Ya mau minta maaf aja, Mbak. Kan aku yang salah," ucapku singkat. "Sudahlah, Mbak.
Mending kamu istirahat lagi aja di atas, pungkas Mas Dewa padaku. Karena sudah tak tahan dengan tatapan sinis dari beberapa terapis, membuatku langsung mundur. Aku kembali berjalan gontai, menaiki tangga demi tangga, menuju lantai 3. Di lantai 2, aku bertemu dengan Mas Eno. Dia juga terlihat sinis menatapku. Aku yang sedikit risih dengan tatapan itu, mencoba bertanya baik-baik dengannya. Lagi pula ada juga Mbak Har, terapis cewek juga, sama sepertiku. "Ada apa ya, Mas Eno?" tanyaku padanya. "Enggak apa-apa," jawabnya santai, tapi pandangannya tetap sinis kepadaku. Aku kembali berjalan menaiki tangga. "Nawar 500 perak doang. Mana masak ceker, kukunya enggak dipotong lagi. Sekarang kena komplain." Meski samar, aku masih bisa mendengar suara Mbak Har membicarakan aku. Jadi Mas Eno ini mulutnya kayak cewek ternyata. Hal kayak gitu aja pakai diceritain ke orang-orang. Mendengar semua itu membuatku kesal sendiri. Tapi mau bagaimana lagi, semua ini harus terus aku hadapi. Hingga malam menjelang, aku semakin merasa teman-temanku bersikap lain denganku. Saat aku ikut ngobrol dengan mereka pun, terkadang ada sedikit bisik-bisik dari mereka. Aku mencoba untuk tetap bersabar. Ya, meski ada sedikit nyeri di ulu hatiku. "Kamu ini kenapa sih, Mit? Dari tadi ku perhatikan, kok nggak ada ceria-cerianya, murung terus." "Sudahlah, nggak usah kamu pikirkan lagi soal komplain kemarin," ucap Mbak Eva seusai briefing malam. "Aku nggak mikirin masalah itu kok, Mbak. Aku cuma merasa aja sekarang teman-teman sikapnya berbeda denganku," kataku jujur padanya. Ya, di outlet terbaruku ini, Mbak Eva lah yang paling dekat denganku. Aku juga tidak sungkan lagi bertukar cerita dan ngobrol apapun dengannya. Bahkan aku juga tidur bareng dengannya. "Kok kamu jadi baper gini sih, Mit? Udahlah, nggak usah kamu pikirkan. Yang terpenting, aku kan tetap sama sikapku denganmu. Udah yuk tidur," ucap Mbak Eva menenangkanku. "Iya Mbak, makasih banyak ya. Kamu memang teman terbaikku di sini," pungkasku kemudian. Ter. Sedari tadi ponselku terus bergetar. Seperti biasa, panggilan masuk dari Kak Ardi sudah memberondongku. Meski masih sedikit ngantuk, aku tetap mengangkat panggilan itu. Jika tidak segera ku angkat, pasti ia bakal marah besar. Aku juga cukup heran dengannya. Setiap saat, setiap waktu, ia selalu saja menghubungiku. Komunikasi kami hanya berhenti saat salah satu dari kami sedang memegang kustomer, hingga waktu tidurku berkurang drastis. Itu juga yang membuat berat tubuhku kian menurun. "Halo Kak, ada apa? Tumben jam segini sudah bangun," sapaku saat panggilan ini mulai terhubung. "Aku malah belum tidur, Mit. Kepikiran sama kamu terus," ucapnya di ujung telepon. "Mikirin aku gimana sih? Aku aja biasa aja kok," ucapku santai. "Aku nggak bisa terus jauh darimu, Mit. Aku terlalu merindumu. Gimana kalau kamu pindah lagi aja ke outlet daerah Solo, biar lebih dekat denganku," pintanya padaku. "Mana bisa Kak, aku aja baru beberapa waktu di sini. Masa iya udah mau pindah aja? Bakal kena denda aku nanti, dan itu aku enggak mau," tolakku tegas. "Mit, kamu jangan keras kepala, bisa enggak sih? Aku serius dengan apa yang aku ucapkan barusan. Please ya, kamu bicara lagi dengan SPV area. Bilang aja mau pindah outlet terdekat," pintanya padaku. "Nanti aku pikirkan ulang Kak," pungkasku kemudian. Apa aku harus mengikuti kemauan Kak Ardi lagi? Jujur, aku juga mulai memiliki rasa yang sama dengannya.
Lagi pula aku di sini juga merasa semua orang mulai menjauhiku. Mbak Mita, kamu dapat jatah kerja di ruang VIP. Ingat, kerja yang benar, jangan ada komplain lagi, ucap Mbak Har seusai menerima telepon dari bawah. Iya, jawabku singkat. Padahal baru sekali ini aku kena komplain. Itu juga nggak terlalu parah banget. Tapi mengapa semua orang menganggap aku selalu berbuat salah? Itu semua benar-benar menghancurkan rasa percaya diriku. Dengan langkah gontai, aku mulai menuruni tangga hingga sampai di lantai 2, tempat di mana ruangan VIP berada. Setelah melakukan segala persiapan dan mengambil alat perlengkapan, aku bergegas masuk menemui kustomerku. Selamat pagi, Pak. Ambil treatment yang 2 jam ya, sapaku pada lelaki baru baya itu. Iya, benar sekali. Dengan Mbak Mita ya. Tolong yang benar ya, Mbak. Jangan sampai kayak kustomer yang pernah Mbak buat kecewa, ucapnya. Sontak membuatku sedikit terkejut. Siap, Bapak. Nanti kalau ada yang kurang, langsung ngomong saja. Oh iya, maaf sebelumnya. Dari mana Bapak tahu soal kustomer itu? Tanyaku, berusaha bersikap ramah. Dari mbaknya, kasir di bawah. Tapi ini masakinya lumayan enak juga kok, Mbak. Kok bisa kena komplain sih? Jawabnya yang membuatku tercekat. Kurang cocok mungkin, Pak, pungkasku kemudian. Benar-benar keterlaluan sekali kasir itu. Masalah ini tidak hanya disampaikan ke semua penghuni outlet, tapi semua customer juga dikasih tahu. Benar-benar merusak image-ku di sini. Tak ada pilihan lagi. Sepertinya aku memang harus pindah secepatnya dari sini. Aku tak ingin semangat kerjaku menjadi semakin ngedon dan mengganggu kinerjaku. Tapi bagaimana dengan orang-orang di kantor pusat? Apa mereka bakal percaya dengan apa yang aku alami? Sebaiknya aku segera menghubungi Mas Joko lagi. Semoga aja ada sedikit harapan baik untukku. Bersambung.